Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Asyidiki dari Universitas Internasional Semen Indonesia. Saya dari program studi manajemen rekayasa dengan nomor NIM yaitu 20111710036. Nah, di video ini saya akan menjawab dari soal UTS dari mata kuliah Energy Conversion and Conservation Engineering. Soal yang pertama yaitu bagaimana cara menambang minyak bumi. Nah, saya mengambil dari sumber omc.proxysgroup.com atau Oil and Gas Management Center. Proses yang pertama yaitu seismik. Proses ini bertujuan untuk mencari tempat yang memiliki kandungan gas atau minyak bumi dengan menggunakan gelombang akustik yang merambat ke lapisan tanah. Yang kedua yaitu drilling and well construction. Proses ini disebut juga pengeboran minyak. Perlu diketahui dalam proses ini ada kemungkinan blowout atau pressure yang tidak bisa dikontrol akan langsung ke surface. Jadi harus ada pengendalian pressure dari dalam tanah. Yang ketiga yaitu well logging. Proses ini juga mengambil sampel untuk nantinya dicek kandungannya. Apakah kandungannya minyak, gas, atau hanya air. Proses yang keempat yaitu well testing. Proses ini adalah proses di mana lapisan yang diperkirakan mengandung minyak atau gas ditembak dengan eksplosif. Setelah itu, minyak yang terkandung di antara pori-pori batuan akan mengalir menuju ke tempat yang pressure-nya lebih kecil. Yang keempat yaitu well completion. Nah, pada proses ini adalah proses instalasi aksesoris sumur sebelum nantinya sumur siap diproduksi. Fungsi utamanya adalah menyaring pasir yang dihasilkan setelah proses penembakan dalam well testing. Yang keenam atau yang terakhir yaitu production. Setelah proses dari kelima proses tadi, akan ada proses yang terakhir yaitu proses production. Proses ini yaitu sumur siap untuk berproduksi dan nantinya akan diolah lagi ke tempat penyulingan untuk diolah dalam berbagai bentuk. Nah, untuk soal yang kedua yaitu dampak pemanasan global bagi kesehatan. Nah, ini yang pertama yaitu saya mengambil paper dari https://elib.unicom.ac.id. Nah, menurut WHO atau Badan Kesehatan Dunia, beberapa fakta mengenai dampak pemanasan global bagi kesehatan dari tahun ke tahun, diantaranya sebagai berikut. Kekeringan mengakibatkan penurunan status gizi masyarakat karena panen yang terganggu. Yang kedua, perubahan temperatur dan curah hujan yang ditimbulkan memberikan kesempatan berbagai macam bakteri penyakit tumbuh lebih luas. Selanjutnya saya mengambil dari literatur gambaran pengetahuan mahasiswa Stikes Santos Borromeus mengenai dampak global warming bagi kesehatan. Menurut jurnal tersebut, dampak dari pemanasan global bagi kesehatan adalah yang pertama yaitu demam berdarah. Di jurnal ini mengambil studi kasus di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri demam berdarah memakan korban sebanyak 1.396 jiwa pada tahun 2007. Penyakit demam berdarah ini ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang mengandung virus dengue. Penyebabnya yaitu perubahan temperatur, kelembapan udara, dan curah hujan yang ekstrim. Selanjutnya yaitu flu burung. Penyebabnya yaitu virus influenza tipe A yang menyebar antar unggas. Perubahan iklim turut mempercepat penyebaran virus flu burung. Nah, di jurnal ini mengambil studi kasus di Bogor. Nah, Bogor ini cenderung mengarah ke temperatur hangat, curah hujan tinggi, dan sangat lembab. Kondisi ini sangat disenangi oleh virus flu burung. Pada 2004 sampai Februari 2005 terjadi wabah virus flu burung di Bogor.
Nah, fakta mengenai dampak dari jurnal yang telah saya bacakan tadi, yaitu wow. Dalam menghadapi penyakit akibat pemanasan global seperti demam berdarah dan flu burung, cara menanggulanginya yaitu dengan menjaga lingkungan tetap bersih. Why? Penyakit demam berdarah ini terjadi karena ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang mengandung virus dengue. Oh, jadi yang terkena penyakit demam berdarah dan flu burung ini adalah masyarakat yang tinggal di daerah kumuh, lembab, dan curah hujan tinggi. What? Terjadi wabah penyakit demam berdarah dan flu burung akibat pemanasan global. Where? Nah, demam berdarah ini terjadi di Indonesia dan flu burung menurut jurnal yang saya baca adalah terjadi di Bogor. When? Menurut jurnal yang telah saya baca, wabah demam berdarah terjadi pada tahun 2007 dan flu burung terjadi pada tahun 2004 sampai 2005. Selanjutnya yaitu saya mengambil ini dari paper faktor yang mempengaruhi kasus gizi buruk pada balita di Provinsi Jawa Barat, studi kasus tahun 2012. Yang pertama adalah kekurangan gizi atau gizi buruk. Penyebabnya yaitu perubahan suhu yang menjadi lebih panas dan berpengaruh pada produksi makanan yang mengakibatkan terjadinya kekeringan sehingga gagal panen yang dampaknya terjadi kekurangan gizi. Nah, di jurnal ini mengambil studi kasus di Indonesia. Di Indonesia yang menderita gizi kurang sebesar 19,6% dan sekitar 5,7% merupakan gizi buruk. Dan kasus dijawab sendiri pada tahun 2012 yaitu 7,01% balita masih mengalami gizi kurang dan 0,38% balita menderita gizi buruk. Profil Kesehatan Jawa Barat tahun 2012. Selanjutnya, penyakit kulit. Nah, pemanasan global juga menyebabkan perubahan iklim dan mendorong terjadinya gangguan kesehatan kulit yang dipengaruhi oleh sinar ultraviolet. Paparan sinar UV ini yang secara terus-menerus akan mengakibatkan kanker dan penuaan dini. Ini saya mengambil dari berita olahraga.kompas.com. Fakta mengenai dampak. How? Cara menanggulangi penyakit gizi buruk sendiri yaitu asupan nutrisi berupa kalori dan protein yang mencukupi. Dan penyakit kulit sendiri diatasi dengan sunblock. Why? Penyakit gizi buruk ini disebabkan karena gagal panen, karena pemanasan global sehingga kebutuhan nutrisi tidak terpenuhi. Untuk penyakit kulit terjadi karena terpapar sinar UV terus-menerus. Wow. Yang terkena penyakit gizi buruk ini adalah balita dan penyakit kulit terjadi pada masyarakat yang beraktivitas pada siang hari secara terus-menerus. What? Terjadi wabah penyakit gizi buruk dan penyakit kulit. Where? Menurut jurnal yang saya baca, contoh kasus gizi buruk terjadi di Jawa Barat dan penyakit kulit terjadi di seluruh dunia. When? Menurut jurnal yang salah saya baca, wabah gizi buruk terjadi pada 2012 dan penyakit kulit terjadi pada tiap tahun. Soal yang ketiga yaitu opini penggunaan energi di sektor rumah tangga di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, menurut opini saya, penggunaan di sektor rumah tangga pada masa pandemi COVID-19 ini sangat meningkat, khususnya pada penggunaan energi listrik. Pada pandemi ini, tentunya kita harus stay at home. Oleh sebab itu, penggunaan energi listrik tentunya akan meningkat, karena harus mengalihkan apapun aktivitas yang biasanya kita lakukan di luar rumah, harus kita lakukan di dalam rumah. Contohnya yaitu yang biasanya harus pergi ke kantor, sekolah, ataupun kuliah, sekarang harus dilakukan di rumah. Tentunya hal tersebut akan meningkatkan penggunaan energi listrik di sektor rumah tangga. Nah, ini merupakan perbandingan penggunaan energi di sektor rumah tangga sebelum dan sesudah adanya pandemi COVID-19. Nah, yang di slide yang ini yaitu sebelum. Nah, ini saya mengambil dari panduan pengguna untuk sektor rumah tangga .pdf. Nah, Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar keempat dunia. Sensus 2010 oleh BPS mencatat jumlah penduduk Indonesia adalah 237,57 juta orang.
Pada tahun 2011, konsumsi energi sektor rumah tangga Indonesia dari total konsumsi energi final adalah kedua terbesar setelah sektor industri, yaitu mencapai 319,280 ribu SPM atau 37,5% dari total konsumsi energi final. Biomasa adalah jenis energi yang paling banyak dikonsumsi di sektor itu, dan disusul oleh energi listrik, LPG, gas kota, dan data-datanya lihat pada gambar tertera di bawah ini. Nah, sesudah adanya pandemi COVID-19 ini, tentunya ada perubahan yang terjadi pada penggunaan energi di sektor rumah tangga ini. Nah, ini saya mengambil dari ekonomi.business.com. Kementerian ESDM memproyeksikan konsumsi listrik rumah tangga selama kebijakan bekerja dari rumah di tengah pandemi virus corona ini akan meningkat sebesar 1% hingga 3%. Saat ini konsumsi listrik untuk rumah tangga mengalami lonjakan pemakaian, sedangkan konsumsi listrik untuk sektor bisnis dan komersial mengalami penurunan konsumsi. Selanjutnya, energi selanjutnya yaitu LPG. LPG sesudah adanya pandemi COVID-19 ini tentunya mengalami kenaikan, di mana LPG subsidi naik 0,7% dari konsumsi normal harian 21,93 ribu metrik ton menjadi 22,10 ribu metrik ton. LPG rumah tangga non subsidi naik sebesar 5,4% dari konsumsi normal harian 2,05 ribu metrik ton menjadi 2,16 metrik ton. Nah, ini saya mengambil berita dari industri.kontan.co.id. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.